bersama di malam ini. Merayakan Natal bersama-sama. Allah sungguh mengasihi kita semua. Umat yang percaya kepadanya. Engkau datang membawa damai di hati kami. Lahir di palungan yang sinar. Immanuel, Allah beserta kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita siapkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memulai kebaktian Natal di saat ini, yang akan dipimpin oleh Liturgos Kakarini Futkait dan pelayan firman Bapak Pendeta R. Tamaila MSI. Hari ini kita kembali merayakan Natal Kristus. Kita mengenang dan memperingati karya keselamatan Allah bagi dunia dan semua umat manusia, termasuk persekutuan kita di saat ini. Bersama-sama kita menyatu hati dan bersyukur. Karena kasih-Nya yang besar, Ia rela menjadi sama dengan manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem melalui Yusuf dan Maria. Kita merayakan peristiwa iman yang terjadi ribuan tahun lampau
Di tengah tantangan dan persoalan yang mewarnai perjalanan hidup persekutuan keluarga-keluarga Kristen di saat ini. Kemajuan dunia digital yang dengan pengaruh media sosial mengikis nilai-nilai etika dan moral. Budaya konsumtif dan materialistik yang begitu kuat menekan sikap kepentingan diri yang merenggangkan ikatan keluarga dan persekutuan. Sikap malas dan bermasa bodoh untuk bekerja keras demi masa depan membawa dampak realitis kemiskinan. Seakan tidak pernah habis beban dan pergumulan hidup persekutuan orang percaya. Seakan juga hati kita menjerit, meminta, dan memohon belas kasih Tuhan bagi kita semua. Kau datang ke
sekalipun beban hidup dan gumul kami yang menantang, namun kami tetap bersyukur atas kasih dan keanugerah-Mu yang telah datang melawat kami. Kasih-Mu yang mengampuni dan menyelamatkan kami sambut dengan sukacita. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berdiri dan kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 109 baitnya yang pertama hingga yang kedua. Hai mari berkumpul. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah sukacita kami yang merayakan Natal Kristus di saat ini, untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Jadikanlah kiranya ibadah perayaan Natal Kristus persekutuan unik Emmanuel di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Putra Natal, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Natal menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ada ini kasih. Bangsa
kalau pilih makanan-makanan sana cuma ada pal, pilih makanan-makanan. Orang nggak ada apa-apa lah, pilih lagi. Main sebentar. bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan itu adalah Allah.
itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hari ini sebaik orang berjuru selamat, yaitu Kristus Tuhan Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemuliaan, yang awal dan yang akhir. Ntar di belakang di pagar sana. Jalan ikut sudah. Jalan sudah.
damai sukacita, damai Yesus penyayang, teruslah kita. Hai bintang indah berterang, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kamu. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kami mau bernyanyi dan memuji nama Tuhan, sebab cinta kasih-Nya besar dan ajaib dalam perjalanan hidup kami. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kebatanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Mampukan kami Tuhan untuk mengabarkan karya keselamatan-Mu dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tuntunlah kami sebagai anak-anak untuk menceritakan kemuliaan Tuhan bagi semua orang melalui ketaatan kami kepada Tuhan dan orang tua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala alam. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapan-Nya, kekuatan dan kegemilangan ada di tempat kudus-Nya. Haleluya. Engkau di
Yesus, Sang Raja, membawa damai sentosa. Natal bukan hanya hari bahagia, tapi kabar indah untuk seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Yesaya 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita akan membaca firman kebenaran, kita mohon tuntunan kuasa dan kudus untuk kita semua. Kita berdoa. Ya Allah firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan selaku umatmu mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kami. Berkenaan dengan itu ya Tuhan Allah, dalam perayaan Natal Unit Immanuel saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan berita sukacita Tuhan sebelum kami membaca dan mendengarkan pemberitaan firman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kami semua di saat ini Tuhan. Biarlah kami semua dapat memaknai firman kebenaran yang akan kami bacakan dan dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dari Yesaya 9 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-6 dengan judul pembacaan Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carangan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia membawa kasih dan damai untuk kita semua. Tapi
Kadang-kadang kita anak-anak suka bertengkar, marah, atau tidak mau berbagi. Nah, di cerita ini kita akan lihat bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk jadi agen pembawa damai. Mari kita saksikan bersama. Loh, anak-anak ini kenapa lagi? Bukannya mau Natal malah bertengkar. Jangan takut, beta ini agen pembawa damai. Agen apa? Agen damai. Beta bertugas bikin semua orang baik-baik. Yang ada ribut-ribut atau bakal lain. Karena Tuhan Yesus datang untuk kata pembawa damai untuk kata semua. Jadi kata semua juga harus jadi agen pembawa damai. Betul sekali. Kata itu supaya dunia menjadi damai. Jadi kalau kamu semua mau menjadi agen damai, kamu harus belajar memaafkan teman, berbagi dan saling mengasihi. Maaf deh, pengasuh dan teman-teman. Ya, beta juga minta maaf. Bagus. Mulai sekarang katong semua harus jadi agen pembawa damai di rumah, sekolah, dan gereja. Kalau ada yang ribut atau bakal lain, katong yang harus bikin baik-baik. Betul sekali. Nah, karena kita sudah rajin, kamu semua harus menjadi agen damai. Tapi agen damai itu bukan cuma bicara saja, tapi harus tunjukkan melalui perbuatan yang nyata. Betul itu Ibu Pengasuh. Mari teman-teman, katong semua menyanyi supaya semua orang tahu kalau katong ini agen pembawa damai. Kita ini agen damai, bersatu kasih misi. Yang baku marah lari, katong mesti berbagi. Kasih dan sukacita, damai di dalam hati. Yesus Tuhan sulari untuk semua orang. Nah, ingat adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kasih dan damai. Jadi, mari kita semua jadi agen pembawa damai setiap hari. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Baik Bapak Ibu, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, anak-anak semua Unit Immanuel yang merayakan Natal di malam hari ini, selamat malam, shalom. Shalom. Kita mau memulai refleksi ini dengan mau bilang Tuhan itu sudah mati. Setuju gak sih? Padahal itu baru mau merayakan Natal. Pernyataan ini dilontarkan oleh seorang filsuf namanya Nietzsche di abad yang ke-19 oleh karena ada sebuah perubahan besar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan perubahan itu berkaitan dengan perkembangan sains dan terlebih pada teori evolusi Darwin. Orang lebih melihat pada kemajuan fisika, ilmu kedokteran, lalu masyarakat mulai mengandalkan sains itu untuk menjelaskan kehidupan dunia ini. Dan penjelasan-penjelasan pada basis agama ataupun tradisional itu tidak lagi dianggap menjaga penjelasan yang bisa diterima di kalangan masyarakat. Dan pada masa itu juga menandai bahwa antara kecerdasan berpikir dan otoritas gereja itu mengalami dua sisi yang berbeda. Masyarakat bertumbuh di dalam nilai-nilai yang baru, tetapi juga dalam nilai positif, membuat orang merasa bahwa nilai yang ditanam selama ini dalam nilai tradisional lama itu secara moralitas tidak dipakai lagi. Ada moralitas baru yang dipakai. Oleh sebab itu, di tengah-tengah perkembangan yang demikian dan perubahan yang demikian, nilai agama itu serasa menjadi sebuah formalitas. Nilai agama itu serasa menjadi sebuah rutinitas. Dan kalau kita mengibaratkan itu, mungkin saja ibadah-ibadah kita, Natal-Natal kita ini formalitas, rutinitas, karena dilakukan berulang-ulang. Orang taat pada aturan, tetapi orang tidak memegang teguh pada keyakinannya. Orang takut gereja, tapi orang sing takut Tuhan. Kenapa? Keyakinan itu yang dibangun di dalam nilai masyarakat itu. Dan situasi ini sebenarnya yang menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi demikian terjadi pada abad kita. Di dalam HP ini mengandaikan bahwa kita mengklik saja menjawab seluruh kebutuhan, mau transfer uang, aplikasi. Mau bikin apa saja, pesan makan, aplikasi. Pesan transportasi, aplikasi. Terlebih lagi bahwa hari ini kalau kita menggunakan media sosial hampir menjawab semua apa yang kita ingin. Betul gak sih Bapak Ibu? Dan karena itu, kalau kita punya perkembangan-perkembangan, apakah hari ini kita semua bertumpu pada satu kehidupan yang benar-benar jujur? Mari kita uji, kita lihat-lihat, rupanya di antara kita semua ini satu orang punya identitas lebih dari satu, dua, bahkan tiga. Dan kalau kita tanya, mau bicara media sosial, Telegram, beta hitung itu saja sudah 6. Semua didaftarkan di nomor HP, email yang sama, tapi nama belum tentu sama. Nama beda-beda. Beta cek di SMP, SMA 8, Ale nama Facebook apa? Indri. Kalau nama di TikTok, lain lagi pakai. Artinya apa? Kita menduplikasi, kita punya identitas itu lebih dari satu. Fakta hari ini demikian. Orang tidak hidup selayaknya di dalam sebuah kejujuran. Depung mama dan papa kasih nama Roni, lalu depung semua media sosial Roni. Nama beda-beda. Betul? Orang hidup di dalam ketidakjujuran, identitas saja lebih dari satu. Yang kedua, situasi kita hari ini adalah orang hidup berdasarkan
kita menjadi instrumen big data itu. Semua orang mau duduk, mau tidur, mau bangun, mau ada di tempat manapun, dia akan posting semua konten ketika dia ada di situ. Karena apa? Ada kebutuhan yang besar yang diminta oleh media sosial untuk tiap hari kita posting. Mau foto, mau status, mau macam-macam. Kehidupan kita sangat ditentukan oleh algoritma media sosial, atau merasa bahwa keberadaan kita itu tidak ditentukan oleh diri kita, tetapi keberadaan kita itu sangat ditentukan oleh media sosial. Tidak posting, tidak eksis. Padahal eksistensi kita, keberadaan kita itu diukur sejauh mana Tuhan memberikan pikiran pada kita. Tuhan kasih Facebook ataukah Tuhan kasih pikiran Bapak Ibu? Kasih pikiran. Manusia itu berpikir kalau manusia itu ada kalau dia berpikir. Kalau manusia yang sering berpikir lah semua mati. Betul? Oleh karena itu bukan karena posting, bukan karena story, bukan karena status manusia itu ada. Tapi karena manusia itu berpikir maka dia ada. Tuhan memberikan pikiran bagi kita sebagai anugerah. Itu artinya Bapak Ibu, kita menyandingkan pada masa di mana abad 19 dengan katong hari ini. Setiap saat, setiap waktu ada perubahan-perubahan yang kalau kita salah tanggap, katong hilang jalan. Betul? Hari ini Bapak Ibu, orang kalau tidak senang satu dengan yang lain, orang sangat reaktif untuk mengkomentari apa yang terjadi. Orang tulis saja, dampaknya kemudian orang sangat reaktif daripada orang reflektif. Orang yang berpikir lagi. Intinya adalah cara ketik pikiran dan balakan. Betul? Betul gak saya? Urusan kalau orang tua merasa bahwa nilai hidup anak dan perubahan yang hari ini terjadi, dulu beda dengan mama dan papa, dulu beda dengan orang tua pun sama hidup. Hari ini akan beda dengan anak-anak pun hidup. Buka aplikasi, pasang saja. Kalau di Ambon, pasang makanan mau jam berapa saja, itu pasang dari HP. Menit dia datang. Pasang kendaraan, menit datang. Bapak Ibu saya tunggu oto lama-lama kayak di kampung-kampung sana lain. Perubahan-perubahan itu terjadi dan menjelaskan masa depan kita. Katong dulu kalau mau dekati orang, mau anak-anak parampu, katong hitung banyak. Masuk kompleks dapat pukul bubur. Sekarang desain. Jangankan naik jendela, video call itu bisa dari pagi, dari malam sampai pagi. Itu katong semua orang pulang rumah di kamar pribadi. Betul? Toh? Kenyataan hari ini begitu Bapak Ibu. Perubahan-perubahan ini mengandaikan bahwa ada pergeseran nilai hidup dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Kuatir kasih Bapak Ibu. Kuatir kasih. Mama dan Bapak kalau sibuk, apalagi yang merasa bahwa dia hari-hari bekerja keras uang banyak, cukup makanan cepat saji saja. Sayur masak di makanan jadi saja. Katong sebusa pasti bina anak. HP kendalikan Bapak Ibu, media sosial kendalikan. Dia ikut, dia pusing dengan orang tua. Katong pun nasihat yang berguna di dalam rumah tangga. Perubahan ini menjadikan kita satu persoalan baru ketika dunia perlahan bergeser dari satu nilai norma ke norma yang lain, dan kalau katong tidak mengantisipasi menjadi persoalan yang berat. Dan menurut beta, apa yang tadi Nietzsche bilang pada zaman abad 19, Tuhan mati. Kehadiran fisiknya, Tuhan tidak menunjuk saja hanya pada kehadirannya secara ilahi, tetapi Tuhan menunjuk pada praktek kehidupan kita hari-hari. Kalau Ale yakin Tuhan itu ada, Ale pun cara hidup bagaimana?
Cara hidup harus menunjukkan tumpung kenyataan dan tantangan macam begitu. Pergeseran nilai yang besar, dia mampu kontrol katumpung anak-anak pun perilaku. Dia mampu kontrol katumpung perilaku. Tuhan ada keseng. Tuhan seng ada. Masuk ibadah minggu tiap saat akan jadi formalitas saja. Atau rayakan Natal bertahun-tahun, tahun 2023, atau pulang lagi 2024. Natal lagi 2025, atau merasa bahwa Natal itu hanya rutinitas, kita tidak berubah. Kita tidak meyakini bahwa ketemu keyakinan terhadap Tuhan itu mampu mengontrol seluruh arah langkah kehidupan kita. Tuhan mati atau tidak? Tuhan mati, Tuhan yang berguna apa-apa kata orang. Dan karena itu kalau orang beriman, orang menghidupkan nilai keyakinan, atau hidup dengan nilai Tuhan itu. Betul Bapak Ibu? Ya Tuhan bilang ya hidup baik-baik. Walaupun ada perubahan-perubahan, katong hati-hati. Orang tua mawas-mawas diri. Tolong kasih perhatian ke anak-anak. Katong anak-anak per hari ini nih, kalau loko HP, loko gadget itu dari pagi sampai malam. Dosen pusing orang lain. Katong ada duduk bersama, tapi katong jiwa ada di Facebook, ada di TikTok, ada di lain. Itu memecahkan seluruh kerekatan-kerekatan kita, kebersamaan kita sebagai orang-orang yang sementara ada hidup di tengah-tengah persekutuan. Akan pun dapat apa? Orang yang hargai orang lain. Orang yang tunduk di dalam rasa hormat itu lain. Orang merasa bahwa keyakinan nilai-nilai dari Tuhan ciptakan pikiran berubahlah. Orang bergantung pada teknologi menciptakan media sosial itu. Itu artinya ada sebuah perubahan kosmologi yang luar biasa. Penciptaan dunia ini yang luar biasa. Dari tadi yang Tuhan ciptakan pikiran akan berubah menjadi penciptaan pada algoritma. Orang sehidup lagi di rasa hormat itu bagus sayang dalam persekutuan yang lain. Orang sehidup di Facebook, di TikTok dan lain-lain. Orang dituntut untuk harus posting tiap hari, kota lanjut, yang penting eksis. Tahu Bapak Ibu tuh? Kasus Ucan. Oh, orang buka kamar pribadi orang di kamar pribadi lalu Bapak Ucan, semua salah per hari ini nih. Dan oleh karena itu kita bersyukur bahwa malam hari ini di dalam perayaan Natal kita, Unit Immanuel, kita mengingatkan anak-anak kita, mari kita menghafal Nats. Bakar ini bilang satu doa yang kita masih mengingatkan dong betapa Tuhan itu masih berarti dalam kehidupan kita. Demikian bagi kehidupan umat Israel ketika Israel itu pecah dan kemudian Yesaya mengingatkan orang-orang Israel terutama di utara. Asyur mendominasi, Asyur menundukkan dong di dalam penjajahan, dan dalam situasi yang gelap itu Yesaya bilang masih ada harapan. Orang di dalam situasi kekalutan Bapak Ibu, kerajaan pecah, orang pun tatanan nilai hilang, orang melakukan praktek religius ini seolah-olah hanya rutinitas saja. Tuhan menjadi sesuatu yang beku di situ. Yang penting ketong masuk ibadah, ketong dianggap sebagai orang beragama. Dan oleh sebab itu, di dalam Yesaya 9, dia menyatakan nubuatan daripada Yesaya. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Harapan itu adalah terang. Di tengah-tengah kekalutan itu Bapak Ibu, kegelapan melambangkan sebagai sebuah situasi di mana ada kesedihan, di mana ada tekanan, di mana ada kegagalan, dan di mana ada kehilangan arah nilai hidup atau moral itu. Situasi yang terjadi pada saat itu. Tetapi bahwa dia menegaskan terang yang besar adalah intervensi Allah untuk datang melakukan pembaharuan, kelepasan, bahkan pemulihan terhadap situasi yang tadi dihadapi oleh orang Israel itu Bapak Ibu. Dan karena itu